Halo semuanya, saya Nirwan. Di video kali ini saya mau bahas tentang kursi yang sekarang saya gunakan. Kurang lebih udah 1 bulan saya pakai kursi ini untuk kerja sehari-hari di rumah. Karena sekarang saya masih WFH, udah 2,5 tahun lebih saya WFH. Dan punya kursi kerja yang nyaman adalah salah satu keharusan dalam tanda kutip buat saya. Karena saya biasa kerja 8-10 jam per harinya. Kursi yang saya gunakan ini adalah Obis Ergo Chair Pro. Obis ini termasuk brand dari UDES. Buat kalian yang belum tahu, UDES adalah brand Indonesia yang jual banyak aksesoris untuk kebutuhan setup meja kerja yang kita punya. Nah, bulan Mei 2022 kemarin, mereka rilis produk-produk kursi dengan nama brandnya adalah Obis. Mereka rilis 3 model sekaligus, yaitu Ergo Chair Basic, Ergo Chair Core, dan Ergo Chair Pro seperti yang saya punya. Oke, yang pertama saya bahas adalah proses perakitan kursi ini. Pas kita beli, kursi ini dalam keadaan belum dirakit sepenuhnya, jadi ada beberapa part yang harus kita pasang sendiri. Tapi nggak usah khawatir karena semua proses pemasangan kursi ini udah dijelasin detail di manual booknya. Kita juga udah disediain obeng dan baut-baut untuk pasang setiap part-part dari kursi ini. Menurut saya proses pemasangannya gampang karena di manual booknya udah dijelasin step by stepnya dan cukup detail sampai nama baut plus urutannya juga udah dijelasin. Jadi bikin proses pemasangannya lebih cepat dan gampang banget. Selanjutnya saya bahas build quality dari kursi ini. Obis Ergo Chair Pro punya bantalan kursi yang feel-nya itu medium lebih ke hard, jadi nggak soft bantalan kursinya. Dan menurut saya bagus karena bisa menopang badan lebih baik dibanding bantalan kursi yang terlalu empuk atau terlalu soft. Terutama buat saya yang biasa duduk 8-10 jam per harinya di kursi ini. Bahan lapisan bantalan kursi ini juga bagus dan punya tekstur yang halus. Bagian sandaran dari Ergo Chair Pro ini bahannya dari woven mesh yang bolong-bolong, jadi nggak bikin punggung gerah karena sirkulasi udaranya lancar. Kursi ini punya headrest yang bahannya juga dari woven mesh, dan kursi ini juga ada armrest yang punya bantalan di bagian atasnya. Armrest yang punya bantalan kayak gini adalah salah satu opsi yang saya cari pas pilih kursi baru, karena kursi saya sebelumnya nggak ada bantalan di armrestnya, jadi suka bikin sakit di bagian siku, terutama kalau lama-lama sandarin tangan di armrestnya. Untuk bagian kaki, bahannya dari plastik dan rodanya juga dari plastik bahannya, tapi kokoh dan saya bisa pastiin kalau ini bukan dari plastik yang murahan. Obis Ergo Chair Pro ini punya total 6 tuas yang berfungsi untuk kita atur-atur dudukan dan sandaran kursinya. Jadi ada 4 tuas di bagian kanan bawah kursi, 1 tuas di bagian kiri bawah kursi, dan 1 tuas lagi ada di bagian belakang. Dan kursi ini total punya 10 pengaturan yang bisa kita sesuaikan dengan kebutuhan kita. Yang pertama, kita bisa atur tinggi rendah posisi kursinya. Kedua, kita bisa atur maju mundur posisi dudukan kursinya. Ketiga, kita bisa atur tekanan seberapa berat sandaran kursinya. Keempat, kita bisa atur angle dari posisi dudukan kursinya.
Kelima, kita bisa atur posisi dari sandaran kursinya. Keenam, kita bisa atur posisi dari lumbar supportnya. Ketujuh, kita bisa atur tinggi rendah dari armrestnya. Kedelapan, kita bisa atur posisi dari armrestnya itu sendiri. Kesembilan, kita bisa atur tinggi rendah dari headrestnya, termasuk angle dari headrestnya itu sendiri. Dan yang terakhir yang paling saya suka adalah kita bisa atur posisi sandaran kursinya jadi cukup rebah atau reclining, yang bikin posisi badan lebih santai, terutama kalau saya lagi nonton atau ngelakuin aktivitas lain selain kerja. Jadi itulah total 10 pengaturan yang bisa kita atur di kursi ini. Kelihatannya emang banyak banget. Awal-awal juga saya coba satu-satu, kayak naikin seberapa tinggi armrestnya, seberapa rebah sandaran punggungnya, headrestnya juga seberapa nyaman di kepala, dan tinggi kursinya menyesuaikan tinggi saya. Tapi kalau udah ketemu dengan settingan yang pas di kursi ini, enak banget kursinya. Hal kecil yang menurut saya cukup berguna di kursi ini adalah lumbar support yang ada di sandaran punggung bagian bawah. Karena setelah coba kursi ini selama sebulan, kerasa banget fungsi dari lumbar support ini bikin punggung nggak cepet pegel dan support badan kita biar tetap tegak, jadi nggak bungkuk karena ada penahan di bagian pinggang. Oh iya, dari 10 pengaturan tadi, mungkin ada yang bingung apa bedanya tuas sandaran punggung yang ada di bagian belakang dengan tuas sandaran punggung yang ada di bagian kiri bawah, dan apa fungsi dari tuas putar yang ada di bagian kanan bawah. Saya jelasin. Untuk tuas sandaran punggung yang ada di belakang, fungsinya untuk atur posisi sandaran kursi tapi nggak sampai posisi rebah atau reclining. Jadi kalau saya mau posisi sandarannya nggak terlalu tegak, saya bisa atur dengan tuas yang ada di belakang ini. Untuk tuas sandaran punggung yang ada di bagian bawah kiri, ini fungsinya untuk reclining full atau posisi sandarannya jadi sangat rebah. Dan ini ada mekanisme penguncinya, jadi setelah tuasnya diturunin, kita harus kunci ke posisi awal, biar sandarannya tetap rebah. Kemudian fungsi tuas putar di bagian kanan bawah ini adalah untuk atur seberapa berat tekanan sandaran kursinya saat di reclining atau direbahin. Kalau diputar ke arah jarum jam, tekanan dari sandaran kursinya akan jadi berat. Dan kalau diputar ke arah berlawanan jarum jam, tekanan dari sandaran kursinya jadi lebih ringan atau enteng. Oh iya, kemarin ada yang nanya tentang kursi ini di video setup saya. Pertanyaannya bagus banget dari Yohanes Budiman. Mau nanya bang, untuk kursinya kan banyak banget engsel dan moving parts-nya. Nah, itu jadi banyak bunyi-bunyi cracking engsel nggak pas didudukin? Yuk, coba kita dengerin. Selama saya pakai kursi ini sih, saya belum pernah dengar bunyi-bunyi dari engselnya. Terutama kalau lagi didudukin kayak gini. Paling kalaupun ada bunyi ya kayak tadi pas saya atur angle dari kursinya, itu kan ada moving parts dan dia ngunci kan. Itu yang bunyi cetak gitu. Setelah itu ya udah nggak ada bunyi-bunyi lagi. Build quality-nya oke banget kursi ini sebanding sama harganya. Dan kalau untuk minus dari saya paling cuma satu, di bagian armrest kanan dan kirinya ini agak sedikit goyang-goyang, tapi nggak ganggu karena nggak kerasa sama sekali kalau lagi sandarin tangan di armrest ini. Ergo Chair Pro ini bisa menahan berat badan hingga 135 kg dan punya 6 pilihan warna yang bisa kita pilih sesuai dengan selera kita. Dengan harga segini, rasanya saya nggak ada komplain untuk kursi ini, ditambah desain kursinya juga bagus, karena saya nggak terlalu suka sama desain kursi gaming yang lebih mirip seperti jok mobil. Dan kursi ini kalau dilihat dari desain plus fiturnya sama persis dengan kursi dari brand Autonomous, nama tipenya juga sama, Ergo Chair Pro,
Tapi Autonomous itu kalau dirupiahin harganya sekitar 8 jutaan, sedangkan Obis Ergo Chair Pro ini harganya 4 jutaan. Ditambah Obis ini adalah brand Indonesia, mereka ada di Tokopedia dan Shopee. Kalau misalkan kita mau beli, tinggal bayar ongkir aja, nggak perlu bayar pajak bea masuk dan lain-lain. Dan seperti biasa, nanti link pembelian produknya saya taruh di deskripsi di bawah. Silakan kalian cek. Oke, kalau gitu sekian dari saya untuk video kali ini. Terima kasih semua yang sudah menonton. Like kalau suka video ini, subscribe channel ini jika belum. Saya Nirwan Fadli, pamit. Ada tukang tape, guys. Tuh. Emang ada-ada aja warga sini.